Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para santri semuanya, rahimakumullah. Pada malam hari ini akan saya bacakan hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Para jemaah semuanya, hadis ini menjelaskan tentang rukun Islam yang sudah disebutkan di dalam hadis kedua kemarin, yaitu hadis Jibril yang datang menanyakan tentang Islam, iman, ihsan, kemudian tanda-tanda hari kiamat. Sekarang disebutkan rukun Islam secara khusus. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 dasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan agama Islam yang disampaikannya ini seperti satu bangunan. Bangunan itu kokoh manakala diawali dengan pondasi. Setelah itu baru ada tiang, dinding, atap, dan seterusnya. Pondasinya Islam adalah kalimat syahadat. Syahadati an la ilaha illallah. Makanya jika orang akan masuk Islam, maka pertama kali harus berikrar mengucap 2 kalimat syahadat. Syahadatul tauhid dan syahadatul risalah. Syahadat yang pertama mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Harus berikrar, harus membenarkan dari hatinya tanpa ada keterpaksaan. Mengucap lisannya dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka apabila orang itu telah membaca 2 kalimat syahadat, berarti dia telah masuk ke dalam agama Islam. Tetapi tidak cukup hanya syahadat saja, sebab itu merupakan pondasi. Kalau ingin lebih sempurna, maka rukun-rukun yang lain harus dikerjakan. Syahadat ini menjadi awal seseorang itu benar-benar meyakini apa tidak. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, datang seorang badui, seorang penggembala kambing. Dia datang mengatakan, ya Rasulullah, inni ra'aitul hilal. Wahai Rasulullah, bahwa aku telah melihat hilal tanggal pertama bulan Ramadan. Karena Rasulullah belum mengenal orang itu, lalu ditanya, atasyhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersyahadat, meyakini
bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah? Dia menjawab, na'am. Iya. Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Na'am. Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah? Dia mengatakan iya. Setelah dia membaca 2 kalimat syahadat, kesaksiannya diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memerintah sahabat Bilal agar mengumumkan kepada para sahabat yang lain. Makanya di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwasannya yang berhak mengumumkan awal datangnya Ramadan itu adalah pada zaman Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berhak mengumumkan adalah pemimpin. Pemimpin menugaskan orang tertentu, orang khusus untuk menyampaikan awal Ramadan. Dan di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan untuk mengawali Ramadan ini, maka kesaksian satu orang sudah bisa diterima. Tetapi kalau ada orang yang menyaksikan, melihat hilal, sementara pemimpin tidak mengakuinya, atau dia tidak menyampaikan kepada pemimpin, maka dia wajib melaksanakan puasa sendiri dan tidak boleh mengumumkan kepada orang lain supaya masyarakat tidak kacau. Kalau kembali ke kitab-kitab fikih, baik yang bermadhab Syafi'i, madhab Hambali, Hanafi, Maliki, semua mengatakan yang wajib mengumumkan adalah pemerintah atau pemimpin. Hadirin rahimakumullah, itu mengenai kesaksian awal Ramadan. Kemudian kalau orang akan menyatakan diri, saya ini seorang muslim, tetapi dia belum pernah mengucap 2 kalimat syahadat, berarti dia belum muslim. Andaikan dia ikut mengerjakan salat, ikut puasa, maka salat dan puasanya tidak sah, sebab rukun-rukun yang lain akan menjadi sempurna kalau sudah diawali dengan ucapan 2 kalimat syahadat. Hadirin rahimakumullah, setelah itu rukun kedua adalah salat. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat berarti dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan salat, melalaikan salat, meremehkan kewajiban salat, berarti dia merobohkan agama. Makanya kalau ada orang muslim tetapi salatnya tidak sempurna, kadang salat kadang tidak, berarti Islamnya belum kuat. Kalau dia meyakini wajibnya salat cuma tidak jarang salat, berarti dia muslim yang durhaka. Tetapi kalau dia meyakini tidak wajibnya salat, berarti dia belum muslim, dia adalah orang kafir. Salat ini selain 5 waktu yang kita kerjakan, yang diwajibkan, kita dianjurkan untuk mengerjakan salat-salat sunnah. Lebih-lebih di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Kesempatan bagi kita semua yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan untuk meningkatkan ibadah secara keseluruhan, lebih-lebih tentang salat. Salat qabliyah, ba'diyah, salatul lail, salatul tarawih, salat duha, salat hajat, salat istikharah, salat taubah, salat sunnah mutlak, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah wudu. Ini semua dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah atau sering Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk diam bersama para sahabat, tiba-tiba mengambil air wudu lalu mengerjakan salat. Ada sahabat yang bertanya, kenapa engkau salat ya Rasulullah, padahal sekarang bukan waktu salat? Dijawab, innama ju'ilat qurratu aini fis salah. Wahai sahabatku, sesungguhnya
hatiku merasa tenang, tentram ketika aku sedang mengerjakan sholat. Seorang muslim ketika mengerjakan sholat itu harus merasakan atau berusaha untuk merasakan nikmatnya sholat, indahnya dan manisnya sholat. Jangan sholat terpaksa. Kalau sholat dengan terpaksa, maka tidak menjaga syarat dan rukunnya. Tetapi kalau salat dikerjakan dengan dinikmati indahnya dan manisnya salat, maka rukun, syarat, sunnah-sunnahnya akan dikerjakan dengan baik. Para jamaah semuanya, diriwayatkan bahwasannya para sahabat dahulu mereka kalau malam Ramadan mengerjakan salat sunnah banyak sekali. Mengerjakan rakaat-rakaat yang banyak, tidak terbatas dengan hitungan tertentu, karena Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang qama Ramadan, salat malam Ramadan tanpa disebutkan rakaatnya, qama Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lewat. Di hadis yang lain dikatakan as-salatu khairu mawdu'in faman istata'a minkum ay yastaksira falyastaksir. Salat itu adalah sebaik-baik pekerjaan. Barang siapa yang bisa memperbanyak, hendaklah dia memperbanyaknya. Ini kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk mengerjakan sholat sunnah siang malam di bulan yang penuh berkah. Kemudian rukun ketiga adalah zakat. Zakat untuk membersihkan harta, mensucikan harta, untuk mensucikan pemiliknya juga, agar orang tidak menggantungkan dirinya kepada harta. Karena harta hakikatnya adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat dikatakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah wahai Muhammad dari harta mereka sedekah wajibah, yaitu zakat. Zakat itu untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Para jamaah semuanya, hakikatnya kalau kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, itu untuk mensucikan harta kita, untuk mensucikan diri kita, sebab rezeki yang kita terima itu adalah melalui tangan-tangan yang banyak. Kadang mereka yang tangannya dilewati tapi hanya mendapat sedikit, sementara yang mendapat terakhir ternyata bisa mendapat banyak. Oleh karenanya di dalam harta yang kita miliki ada hakul fuqara wal masakin dan seterusnya. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, jagalah hartamu semua dengan zakat dan obati orang-orang yang sakit dari kamu dengan bersedekah. Jadi obati orang-orang yang sakit dari kamu dengan bersedekah, karena sedekah itu dapat menolak bala, sedekah itu dapat membersihkan diri. Kemudian zakat untuk membersihkan harta, untuk menjaga harta. Lalu rukun berikutnya adalah puasa yang kita berada di dalamnya, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa puasa dengan sempurna. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang tadi qama, yang satunya shoma. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan penuh iman dan penuh ihtisab, mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosanya yang telah lewat. Lalu rukun yang kelima adalah
ibadah haji ke Baitullahil Haram bagi mereka yang telah mampu. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, sehat zahiran wa batinan, sehingga ringan digunakan badan ini untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.